Jujur kalau misalnya aku dulu tuh aku berdoa banget aku dapat peran yang pakai hijab. Dan alhamdulillahnya ini adalah karakter kedua aku yang pakai hijab. Terus ini karakternya beda dari yang sebelumnya dan challenge dan beda banget 180 derajat sama Asha yang biasanya. That's why aku ngambil karakter si Nanda di Swipe Right. Aku sama kira-kira tapi nggak pakai hijab ya aku di sini. Apa namanya? Aku meeting di kantor sama Mas Angkasa sama Mas Ardi dan di ngobrol ya, kita dijelasin proyeknya apa, karakternya apa. Aku sangat tertarik, menurutku Mas Angkasa salah satu sutradara muda yang sangat brilliant. He's gonna have a brilliant career. Dan dia kalau bikin karakter atau apapun sangat detail, mungkin dari background penulisnya. Di luar itu juga Mbak Widya yang nulis Jumbo dan juga nulis Home Sweet Loan. I'm a big fan of Home Sweet Loan terutama. Di luar itu juga ini karakterku jadi Rashid ini cukup jarang aku dapat tawaran jadi karakter yang mature. Walaupun karakterku ceritanya udah aslinya aku udah 29 tahun, tapi biasanya with my clean shave, aku biasanya mainnya masih sama anak-anak 22, 23 tahun. Di sini dapat kesempatan untuk main jadi seorang diplomat muda dan karakternya juga very layered ya, makin kayak episode belakang makin kelihatan sebenarnya orangnya gimana, kenapa dia seperti itu. Jadi ya tentunya aku sangat tertarik untuk ngambil project ini. Enggak sih, tapi memang kayaknya aku juga disadarkan Asha dan yang lain juga, aku kalau clean shave, I look very young. Jadi kalau misalnya di sini juga awalnya kayak yang tadi aku bilang di dalam, aku punya ide sama Mas Angkasa, Mas, brewok gue ini cepat, ini tuh seminggu udah segini, mau ditumbuhin aja nggak supaya lebih mature? Soalnya kan lawan mainnya ceritanya Asha 30, Fendi Chow pun umurnya sebenarnya udah jauh ya sama aku gitu. Jadi akhirnya kita, ya that was me, pokoknya gitu intinya. Akhirnya kayak kita discuss, aku sempat nanya, pegawai Kementerian Luar Negeri itu boleh berewokan nggak? Ternyata boleh. Jadi ya, why not? Kita decide untuk panjangin brewok dan facial hairku. Ini kan adu acting berdua, sharing satu sama lain nggak? Gimana? Pastinya. Sharing satu sama lain kan main. Aku sharing satu kalian. You go first or I go first? I take so much inspiration from her main di sini. Di sini leadnya Asha, bener-bener lead, hampir semua scene itu Asha, semua ceritanya dari point of view-nya karakternya Manda. Dan dia bener-bener bagus banget ya. I'm very amazed with her. Ini pertama kali aku kerja sama dia. Terlepas dari sekarang kita gimana, tapi kan pas syuting kita masih temenan biasa, but I'm seriously amazed with her. Dia aktris yang sangat baik, sangat dedicated. Terlalu dedicated kadang-kadang. It's internal jokes. Dia bagus banget dan aku senang banget. Dan Mas Angkasa juga bener-bener ngerangkul kita semua. Bahkan kalau aku boleh ngomong tanpa spoiler, ada satu scene nanti di episode berapa yang it's hard for me to do the scene, dan setelah scene-nya juga I wasn't okay. Ada Mas Angkasa dan Asha yang datang dan bener-bener nenangin aku off cam. Jadi selain dia aktris yang baik, dia lawan main yang sangat baik dan perhatian sih. Ya betul, aku sama Cio sering diskusi tentang karakter ya, tentang bedah karakter. Menurut kamu tuh better Amanda tuh pembawanya begini atau enggak, masuk akal atau enggak? Pokoknya sama semua sih, nggak cuma sama Cio doang, sama Kak Fendi, sama Ismi, semuanya brainstorming bareng-bareng. Kita semua udah kayak keluarga, kakak adik. Jadi ya. Dan aku nambahin ya, itu bukan cuma kita yang muda-muda aja, tapi kayak Amanda sama Abi sama Umi, aku sama Tante Dominic dan Om Jo yang jadi papa mama aku. Tante Dominic udah jadi mama aku 3 kali nih, by the way. Jadi ya memang kita udah deket banget, beneran kayak keluarga. Dan yang aku suka, aku selalu bilang ke Asha dan yang ke lain, dan ke lain orang lain juga adalah don't feel bad untuk ngasih masukan, misalnya kayaknya karakter kalian mendingan kayak gini atau gimana. Just be open karena it's for the good of the project. Dan nggak tahu ya, menurutku sih kita berdua, especially kita cukup sering discuss dan cukup terbuka ya sama karakter masing-masing. Iya betul. Gitu. Kamu nggak ke distract ya? Maksudnya kerja bareng sama kayak Distract terus sakit. Banyak bilang saya berisik, cuman kan saya hanya membangkitkan semua semangat yang ada di lokasi biar kita biar kita walaupun waktu kerjanya tuh dikasihnya sangat-sangat, Shooting days-nya nggak terlalu banyak, sangat sedikit, kita waktunya mepet banget, tapi kan aku ngasih semangat yang luar biasa untuk yang lain juga karena kan ini project bareng-bareng, jadi semuanya harus happy ngerjain. Bener. Gitu. Jadi mood booster di lokasi dong karena Gen Z. Hah? Jadi mood booster yang tua-tua karena Gen Z. Kata orang-orang sih udah bukan mood booster ya, agak kayak berisik gitu, toa. Gimana bapak-bapak ibu? Mood booster banget. Jadi kalau misalnya kadang syuting baru sampai lokasi belum kumpul semangatnya gitu ya, masih ngantuk-ngantuk, dengar suara Asya langsung seger semua. Dia berisik sekali tapi
bikin kita jadi happy di lokasi, nggak yang diem-diem aja gitu kan. Biasanya kan kayak sendiri-sendiri, ini kayak jadi menyatukan segalanya, pemersatu bangsa nih ya orang. Aku sering bawa obat-obatan kalau syuting, biasanya nggak kepake, di sini kepake. Enggak. Ini ya, sakit kepala ya Anda ya? Enggak, itu bercanda. Ini kan relate dengan dating apps. Kan tadi ada beberapa kalian nggak pakai, tapi pernah riset nggak sih kayak orang kalau main dating karena apa sih gitu pernah nggak sih? Teman-teman aku banyak yang pakai dating apps. Jadi temen yang jadi ini. Paling aku tanyain sih kayak gimana cara ngechatnya, ketemuannya tuh kayak gimana, terus ngeliat aplikasi dalamnya kayak apa. Ternyata segampang memang swipe right. Ya. Kayak tinggal di slide, kalau suka tinggal diklik gitu. Tapi ya, sorry. Nggak penasaran aja, tadi kan kalian semua bilang bahwa nggak mau nyoba gitu. Sebenarnya ketakutan apa sih yang membuat kamu tuh kalian semua tidak mau mencoba gitu? Kalau aku sendiri memang belum pernah, dan maksudnya kenapa nggak tertarik karena aku lebih suka kayak langsung, ataupun kayak kalau misalkan apa sih cari jodoh itu kayak dari teman atau langsung lah, maksudnya nggak ada dating aplikasi. Tapi teman-teman aku juga banyak dia dari dating aplikasi malah udah nikah gitu kan, terus punya anak, jadi ya nggak mungkin kan untuk kayak Udah nikah terus main dating apps? bukan, jadi dia itu yang lain. Oh, maksudnya Jadi maksudnya dapat jodoh dari dating aplikasi juga gitu. Jadi dating aplikasi ya seperti Ocep yang kalian mau, kalau misalkan Teddy gitu, dating aplikasi bukan hanya mencari teman baru aja, tapi ya bisa menjadi teman jodoh, cinta sejati, bahkan punya anak. Teman aku juga masih sampai sekarang. tapi aku punya sedikit cerita lucu persis banget sebelum aku syuting days-nya Swipe Right adalah yang bikin aku nggak tertarik sama dating apps adalah banyak banget kriminal, karena aku sempat dicat orang katanya foto nama, nomor telepon aku dan foto aku dipakai di dating apps, sedangkan aku nggak pernah pakai dating apps, bahkan download profile. jadi fake profile gitu, dan sedangkan katanya nipu. Kayaknya nggak mungkin dapet jodoh di dating apps kayaknya, tapi 1 dari 1000 kali jarang. Cuman ya hati-hati aja sih. Dia juga pernah. Enggak, kalau aku gini, aku ngelihatnya sebenarnya dating apps itu nggak tabu ya buat aku ya, karena di luar negeri terutama using a dating app is normal. Kalau aku nggak mau pakai karena memang I'm a bit old school, I'm hopeless romantic if you want. Aku tuh bahkan dikenalin sama temen, lu mau gue jodohin dulu ya, lu mau gue jodohin sama siapa gitu, mau nggak? Aku nggak mau. Aku lebih baik memang ketemu asli, organik. Kalau emang ada hubungannya ya dijalanin. Memang nggak interested aja. Cuman kalau temenku ada satu, without naming names, dia tuh memang bener-bener gila banget main dating apps. Pernah tuh 1 kali nyasar di tol, nggak tahu kemana, karena ngikutin tolnya keren baru waktu itu. Lagi macet nih, dia nggak tahu kemana, dia main dating apps sambil nyetir. Ada orang-orang kayak gitu sebenarnya. Jadi aku ngambil inspirasi Rashid satu-satunya dari beliau itu, teman. Ya? Ya, Guys, aku tahu namanya. enggak. Kalau Fendi mungkin belum tadi. Oh, Pernah ya? waktu baru ada dating apps sudah ketemu jodoh, jadi nggak gitu. Mentang-mentang ada bini. Enggak begitu. Soalnya udah nggak single, kalau waktu itu single mungkin main kali ya. Oke. Mungkin tadi kan karena baru gabung, saya pengen tahu aja apa sih alasan kalian mau bergabung di project series ini? Kalau alasan aku ya itu jadi berbeda dari genre-genre aku sebelumnya gitu kan. Biasanya kan di ranah yang action gitu, tapi kalau di sini bener-bener drama banget, dan ini challenging banget buat aku untuk bisa mengangkat konsep yang berbeda dari sebelum-sebelumnya aku peranin. Itu cukup menantang banget. Ya aku sih waktu ditawarin diceritain tentang ceritanya, dan ya ini mungkin lebih relate banget sama yang sekitar kita, dan bukan cuman cinta-cintaan tapi komplit semua gitu. Ada drama keluarga di sana, ada love story, ada office story juga. Jadi ini drama yang komplit banget sih. Soal aja. Aku mau nambahin dikit. Kayak kalian lihat tadi di episode pertama, ini female led banget ya ceritanya, dan bahkan ke belakang pun menurutku ini series yang sangat women empowerment. Para perempuan di series ini yang membawa dan menjadi protagonis di series ini, dan dari awal aku udah tahu dari bahasanku sama Mas Angkasa waktu datang ke kantor. Jadi menurutku ini series yang bagus, semoga, dan juga baik sebenarnya. Itulah kenapa kita semua, aku yakin, mau ngambil project ini. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau foto? Mau dong. Ya, Ayo. Foto berempat dong. Come on. Ini ya?
Ini aja. Boleh. Sebelah sini dong, sebentar. Ya, 1, 2, 3, 4. Sekali lagi 1, 2, 3, 4. Terima kasih. Mau dong, sekali lagi dong, tangan. Maaf dong. Nah, sini yuk. Oke, 1, 2, 1, 2. Tahan, duduk keluaran. 1, 2. Oke.